Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul waliyul maula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Anak-anak Bapak, siswa dan siswi di Seman 1 Cileunyi yang Bapak banggakan, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan sanlat di tahun ini. Mudah-mudahan niat baik kita, segala aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk season atau pertemuan sanlat kali ini, Bapak akan memberikan pengantar sekaligus materi yang dianggap esensial dalam mengikuti dan menggeluti program dari sanlat ini. Tujuannya tentunya untuk bekal kita ketika hidup nanti di masyarakat, baik itu masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui tentang nama atau tentang bulan Ramadan. Ya, ternyata kalau kita menggali dan mengkaji, bulan Ramadan itu bukan hanya istilah Ramadan, tetapi ada istilah lain yang memang diberikan istilah tersebut oleh para pakar. Yang pertama, bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Iman, bulan keimanan. Kenapa demikian? Karena memang berdasarkan ayat Al-Quran yang dibacakan di Muqaddimah tadi, Al-Baqarah ayat 183, ternyata insan yang dikhitab, insan yang diajak bicara, insan yang disentuh oleh ayat tersebut adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini tentunya kita paham bahwasanya Allah mengajak, Allah menyentuh lafaz-lafaz al-iman, orang-orang yang beriman itu tentunya untuk diajak berpuasa di jalannya. Lalu apa itu iman? Definisinya adalah tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu harus mencakup 3 unsur. Yang pertama tasdiqun bil qalbi. Harus ada tasdik, pembenaran bil qalbi dengan hati kita. Yang kedua ada iqrarun bil lisan, ada pengucapan dengan lisan kita. Yang ketiga ada dengan amalun bil arkan, tidak cukup dengan lisan, tidak cukup menetap di dalam jiwa atau hati kita, tapi harus dijawantahkan dalam perbuatan nyata. Ketika kita beriman kepada Allah, maka silahkan kuatkan di dalam jiwa kita, mantapkan di dalam jiwa kita, lalu ucapkan dengan lisan, dan setelah itu kita akan berbuat dengan amal perbuatan nyata, yaitu ibadah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, keimanan itu paling tidak mencakup 2 unsur. Yang pertama adanya iddi'an, adanya pengakuan. Amantu billah, saya beriman pada Allah. Amantu billah, saya beriman pada Allah. Amantu billah, saya beriman pada Allah. Setelah adanya pengakuan, tentunya tidak cukup mengaku, karena kita harus masuk ke level yang kedua, yakni adanya qabul, menerima. Apa yang diperintah yang diterima oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah amr atau amrullah. Yang diterima oleh kita dari Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua jenisnya adalah nahyullah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah untuk kita laksanakan tentunya, tapi kalau larangan Allah untuk kita jauhi. Disinilah
yang namanya iman. Setelah kita mengakui, setelah kita merasa beriman pada Allah, maka setelah disilahkan berikutnya kita harus ada qabul menerima perintah Allah, dan qabul pula kita menerima larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Yang kedua, istilah Ramadan itu sering disebut dengan syahrul ilmi, bulan keilmuan atau bulan ilmu. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini kita merasa dan pasti merasa dalam setiap jiwa ternyata beda keilmuan kita di dalam bulan Ramadan. Tatkala di bulan-bulan yang lain, sebut saja dari bulan Syawal sampai bulan Syaban, kita jarang menempa dan menggali ilmu agama. Akan tetapi di bulan Ramadan ini justru ilmu agama begitu banyak. Kita lihat saja di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar, itu keilmuan dikemukakan oleh para ustadz, oleh para kiai, oleh para mubalik. Baik itu waktunya sebelum maghrib ataupun menjelang sholat tarawih, bahkan ada yang di kuliah subuhkan. Ini artinya keilmuan-keilmuan yang diberikan oleh para ustadz tadi ternyata ditempahkan kepada kita, maka pantas dan layak tatkala bulan Ramadan disebut dengan syahrul ilmi, bulan keilmuan. Lalu apa saja keilmuan yang didapatkan oleh kita di bulan Ramadan? Yang pertama ada ilmu saum, ilmu tentang puasa. Tentunya 11 bulan ke belakang kita belum mendalami kembali ilmu tentang puasa. Tapi di bulan ini di tiap masjid, di tiap surau, di tiap musola ternyata dibuka kembali, diajarkan kembali, paling tidak diingatkan kembali ilmu-ilmu tentang puasa itu. Mulai dari rukun puasa, syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, makruh ketika puasa, yang disunatkan ketika puasa. Ini semua adalah hal-hal yang terbiasa kita lakukan, yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi kalau ilmunya kita tidak mumpuni, tentunya gagal apa yang kita laksanakan berupa puasa itu. Kenapa? Karena Allah ternyata akan menerima ibadah kita tatkala kita jelas ilmunya, tidak dengan jahalah atau kebodohan. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, selain ilmu saum yang diberikan di bulan Ramadan ini, biasanya adalah ilmu sholat, ilmu tentang sholat, baik sholat wajib atau fardunya ataupun sholat sunatnya. Ada sholat yang biasa kita pakai tiap malam, yang kita biasa lakukan tiap ba'da isya, yakni ada sholat tarawih. Di sinilah kita ternyata banyak menempa keilmuan. Ada yang menyebutkan tarawih dengan 11 rakaat, ada yang melaksanakannya 23 rakaat, bahkan lebih dari itu. Artinya kita kembali memahami sedemikian rupa dari keilmuan-keilmuan tadi, dan ternyata menjadi hazanah keilmuan yang luar biasa tentang ilmu sholat-sholat tadi. Ada lagi seperti ilmu zakat, tentang keilmuan zakat. Paling tidak ketika kita nanti akan melaksanakan pembayaran zakat di akhir bulan Ramadan, tentunya kita menggali kembali niat zakat seperti apa. Kalau ada yang menerima zakat seperti apa, syarat wajib zakatnya seperti apa, kepada siapa zakat itu akan dikeluarkan, mustahik atau penerimanya. Ini semua digali kembali dan tentunya ada di bulan Ramadan. Ada lagi ilmu silaturahmi, keilmuan kita bersilaturahmi. Kenapa perlu ditempa? Karena memang nanti kita di akhir bulan Ramadan akan melaksanakan halal bihalal, walaupun jenisnya halal bihalal tersebut hanya sebatas rutinitas atau salah satu adat saja, akan tetapi jelas dari ajaran agama kita menganjurkan bersilaturahmi. Tentunya kalau tanpa ilmu, hal-hal demikian akan sasar dari kenyataan yang ada. Oleh karena itu, gali kembali ilmu sholat, gali kembali ilmu zakat, ilmu saum, ilmu yang lainnya termasuk ilmu silaturahmi. Nah, hadirin yang Bapak banggakan, ternyata keilmuan yang hari ini kita dapatkan baik di sekolah ataupun di rumah, seandainya masih di bulan Ramadan, silahkan kita gali dari berbagai tempat, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di majelis taklim yang kita dekat rumahnya dengan tempat tersebut, tetapi kita bisa menggalinya di berbagai media cetak dan elektronik. Hari ini di berbagai media seperti YouTube, ada juga di TV, kuliah subuh dan sebagainya. Silahkan gali, insya Allah akan manfaat buat kita. Yang ketiga, ternyata ada
ke bulan Ramadan ini dengan istilah syahrul ta'at wal ibadah, bulan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebut demikian? Karena di bulan inilah ternyata umat Islam termasuk kita di dalamnya ditempa, diberikan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah dari A sampai Z, dari hal yang terkecil dan sampai hal yang terbesar. Di bulan Ramadan ini pula kita melaksanakan berbagai macam ibadah yang tidak pernah dilakukan di hari-hari sebelumnya. Contoh saja yang tadi Bapak sebutkan, kita melaksanakan sholat tarawih, padahal di hari-hari sebelumnya, di 11 bulan sebelumnya kita tidak pernah melaksanakan tarawih ini, tapi di bulan Ramadan kita ada pelaksanaan sholat tarawih. Berarti taat kita kepada Allah tambah banyak dengan sholat tarawih yang hukumnya sunat makan tadi. Anak upah yang Bapak banggakan, ternyata ketaatan kita menjadi bagian terpenting karena ternyata khitab Allah, ajakan dan sentuhan Allah di ayat 183 surat Al-Baqarah tadi mengajak kita untuk bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah takwa. Oleh karena itu, silakan kita perbanyak tampak nilai-nilai ketakwaan, baik dengan cara yang pertama, yakni imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua wajtinabun nawahihi, kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya takwa itu ada dua unsur. Yang pertama ada dohiratut takwa, takwa kita yang jenisnya dohiriyah semata, dengan jelas langkahnya, dengan jelas geraknya, dengan jelas gerakan dari tubuh kita. Tapi yang kedua ada batinatut takwa, ketakwaan dari batiniah atau hati kita.